Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Anak-anak yang salih salihah, kita selalu bersyukur pada Allah, kita masih diberi nikmat. Kalian masih diberi rezeki oleh Allah. Orang tua kalian masih diberi rezeki oleh Allah. Maka dengan rezeki itu kalian gunakan untuk kebaikan. Kalian gunakan sungguh-sungguh untuk belajar, karena belajar adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun dewasa, yang sudah tua ataupun yang masih muda, semuanya wajib untuk belajar. Anak-anak yang saleh salihah, kita lanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu bab ketiga tentang Hizbul Quran, bagian pertama, yaitu surah Al-Humazah. Apa yang kita bahas dengan surah Al-Humazah ini? Kalian simak terus penjelasan dalam video ini. Silahkan pada buku kalian buka halaman 11. Hizbul Quran surah Al-Humazah. Al-Humazah artinya pengumpat. Al-Humazah adalah surah ke-104 dan jumlahnya ada 9 ayat. Tentu kalian sudah hafal dengan surah Al-Humazah. Setelah ini kita akan sama-sama menyimak bacaan surah Al-Humazah. Kalian juga bisa menyimak pada buku kalian halaman 11. Anak-anak silakan simak baik-baik bacaan surah Al-Humazah beserta artinya. Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, Alladzi jama'a malan wa 'addadah. yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat membuatnya kekal. Kalla layunbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, Allati tattali'u 'alal af'idah. yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, Fi 'amadin mumaddadah. sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Alhamdulillah, anak-anak baru saja kita sama-sama menyimak bacaan surah Al-Humazah dan artinya. Setelah ini kita akan belajar tentang penjelasan dari surah Al-Humazah. Penjelasan surah Al-Humazah, perhatikan baik-baik. Islam mengajarkan akhlak terpuji dan sikap yang baik kepada pemeluknya. Islam melarang kaum muslimin untuk membicarakan orang lain dengan kata-kata yang buruk seperti mencela dan mengolok-olok. Meskipun itu dengan perkataan, perbuatan, ataupun isyarat, semuanya dilarang dalam agama Islam. Di ayat pertama,
Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah yaitu orang yang suka mengumpat. Humazah artinya pengumpat. Pengumpat adalah manusia yang membicarakan keburukan saudaranya kepada orang lain. Pengumpat yaitu seseorang yang suka menceritakan kejelekan saudaranya kepada orang lain. Atau disebut dengan ghibah. Contoh, di kelasmu ada anak yang bernama Amr. Temanmu yang bernama Amr ini di kelas sukanya tidur ketika belajar. Dan kamu tidak suka. Sehingga kamu menceritakan perilaku Amr yang suka tidur di dalam kelas kepada teman-temanmu yang lainnya. Kamu menceritakan kepada kakak kelasmu. Kamu pun menceritakan kepada adik kelasmu tentang perilaku Amr yang suka tidur di dalam kelas. Maka semua satu sekolah, semua anak tahu bahwa Amr ini adalah anak yang suka tidur di dalam kelas. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan pengumpat, yang dinamakan dengan ghibah, membicarakan kejelekan saudaranya kepada orang lain. Janganlah kalian lakukan hal seperti ini. Kemudian yang kedua anak-anak yaitu lumazah. Lumazah artinya pencela. Pencela yaitu manusia yang suka mencela, suka mengolok-olok, suka mengejek temannya, suka mengejek orang lain dengan perkataan, dengan perbuatan, ataupun dengan isyarat. Contoh, temanmu yang bernama Amr tadi jalannya pincang karena dia habis jatuh. Sehingga dia jalan dengan kaki yang pincang. Kemudian kamu mengoloknya, mencelanya dengan menirukan jalannya yang pincang. Kamu menirukan jalan temanmu yang bernama Amr ini dengan gerakan yang pincang. Maka perbuatan seperti ini dinamakan perbuatan mencela yang dilarang dalam agama Islam. Contoh lainnya, temanmu yang bernama Amr ini badannya besar, sehingga kamu memanggilnya dengan sebutan gendut. Hai gendut. Maka perbuatan seperti ini juga tidak boleh, karena ini mencela, menyakiti perasaan Amr. Orang yang mencela orang lain, maka sama halnya dengan mencela ciptaan Allah. Kalau kalian mencela temanmu, maka sama halnya kamu telah mencela ciptaan Allah. Maka anak-anak yang soleh-solehah, janganlah kalian lakukan perbuatan mencela, yaitu mengejek atau menceritakan keburukan orang lain yang orang lain itu tidak suka jika keburukannya diceritakan. Allah Ta'ala akan melemparkan para humazah dan lumazah ke dalam hutamah. Anak-anak, tahukah kalian apa itu hutamah? Hutamah yaitu api neraka yang menyala sangat besar, yang menyala berkobar-kobar, yang api itu Allah ciptakan untuk membakar para pengumpat dan para pencela. Api itu digunakan untuk menghanguskan para pengumpat dan pencela, yaitu orang-orang yang suka mengumpulkan harta benda, tetapi tidak mau untuk bersedekah atau menginfakkan hartanya. Orang-orang tersebut
para pencela, para pengumpat, orang yang suka membicarakan kejelekan saudaranya, orang yang suka mencela, oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Sungguh dahsyat siksaan Allah, azab Allah yang diberikan untuk para pencela dan para pengumpat. Maka sudah sepatutnya kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Jangan kita menjadi pencela ataupun jadi pengumpat. Kemudian anak-anak yang soleh-solehah, kandungan surat dari surah Al-Humazah yaitu pertama, ancaman Allah kepada orang-orang yang suka mencela orang lain, yang suka mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah. Maka Allah mengancam akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Yang kedua, banyaknya harta seseorang tidak membuatnya kekal di dunia. Harta tersebut tidak juga akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Meskipun orang itu banyak uang, banyak harta, maka uang dan harta itu tidak bisa menyelamatkannya dari siksa api neraka. Kecuali jika harta itu, uang itu, dia sedekahkan, dia infakkan kepada orang yang membutuhkan, maka kelak harta itu akan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Dan yang nomor 3 anak-anak, para pengumpat dan pencela serta orang-orang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Anak-anak yang soleh-solehah, maka janganlah kita menjadi seperti Huzamah, menjadi seperti Humazah dan Lumazah, yaitu orang yang suka membicarakan kejelekan saudaranya dan orang yang suka mencela, mengejek saudaranya. Semuanya itu adalah dilarang dalam Islam. Maka kalian harus pandai-pandai menjaga lisan kalian. Harus pandai menjaga mulut kalian. Jangan kalian gunakan mulut kalian untuk mencela. Jangan kalian gunakan mulut kalian untuk membicarakan kejelekan orang lain. Jikalau kalian menemui teman kalian atau saudara kalian atau bahkan orang tua kalian yang suka membicarakan kejelekan orang lain, yang suka mencela orang lain, maka kalian nasihati bahwa perbuatan tersebut tidak boleh di dalam agama Islam. Anak-anak yang soleh-solehah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai menjaga lisan, pandai menjaga mulut, menggunakan lisan, menggunakan mulut untuk kebaikan. Misalnya untuk menghafal Al-Quran, untuk berbicara yang baik, untuk berbicara yang jujur, dan kebaikan lainnya. Anak-anakku yang soleh-solehah, cukup sampai di sini pelajaran kita. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.